yang terdiri dari Ririn Etika Febrianti, Rizkia Dwi Putri, saya sendiri Lia Amita, dan Melina Sari akan mempresentasikan hasil riset dari kelompok kami. Topik yang kami pilih dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, yang berjudul Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kebijakan Dividen, Studi pada Sektor Perdagangan Indonesia, di mana profitabilitas dan ukuran perusahaan merupakan variabel independen, dan kebijakan dividen merupakan variabel dependen. Sebelumnya saya akan menjelaskan alasan kami memilih studi pada sektor perdagangan di Indonesia. Karena seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, banyak berdiri berbagai bentuk perusahaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, jasa maupun industri. Dalam mendirikan suatu perusahaan, terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperoleh laba optimal guna kelangsungan hidup, kesejahteraan bagi karyawan, dan perkembangan usahanya. Dalam era persaingan yang sangat ketat, keunggulan kompetitif telah berkembang dan melibatkan pada pentingnya kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk lebih mendalami studi mengenai kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan perusahaan dinilai dari perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 22 perusahaan. Banyaknya perusahaan dalam industri serta kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan. Industri retail atau perdagangan eceran cukup memberikan kontribusi besar terhadap Indonesia. Perkembangan industri ini semakin semarak, kehadiran para pelaku usaha perdagangan eceran telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan industri perdagangan eceran Indonesia. Peran sektor perdagangan dalam perekonomian di Indonesia saat ini menempati posisi yang paling penting. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Kebijakan dividen selalu menjadi salah satu bidang yang paling kontroversial dan sering diteliti di bidang keuangan, dan keputusan pembayaran dividen adalah bagian penting dari kebijakan perusahaan, ADIN dan KAFDA 2015. Pembayaran dividen adalah elemen penting dalam keputusan pendanaan jangka panjang perusahaan, Kau et al. 2016. Dengan demikian, selalu menarik untuk mempelajari faktor-faktor penentu kebijakan dividen. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kebijakan dividen, termasuk ukuran perusahaan dan profitabilitas. Takur dan Kanadasan 2018. Beberapa investor menganggap dividen menjadi bagian dari alasan mereka menjadi pemegang saham suatu perusahaan. Jumlah dividen yang besar tentu menjadi daya tarik bagi investor. Investor akan menganggap perusahaan memiliki kondisi finansial yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn. Halo, masuk nggak? Masuk. Tujuan penelitian kami untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan. Faktor-faktor yang diteliti pada penelitian ini yaitu tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan. Apakah dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan pada sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
Next. Penelitian yang dilakukan oleh Afza dan Mirza tahun 2010 yang didukung oleh Oladipupo dan Okafor tahun 2013 menunjukkan hasil bahwa pembayaran dividen perusahaan dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas. Ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkia et al. Tahun 2013 bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada kebijakan dividen. Selanjutnya, ukuran perusahaan berkorelasi positif signifikan dengan kebijakan dividen yang dilakukan oleh Ahmad dan Wardani tahun 2014. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afza dan Mirza tahun 2010 yang didukung oleh Rizkia et al. Tahun 2013 bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pembayaran dividen secara signifikan. Next. Novelty dari penelitian kami, banyak penelitian yang telah menguji kebijakan dividen di sektor perdagangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Marta Sofia dan Farida tahun 2017 dan Setiawan tahun 2018. Namun, belum banyak penelitian yang menguji kebijakan dividen dengan penekanan pada tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan di sektor perdagangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meilina. Kedengeran nggak? Kedengaran. Oke. Jadi, pada tabel ini merupakan daftar sampel perusahaan sektor perdagangan pada periode 2014 sampai 2018. Daftar perusahaan pada tabel ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018. Kemudian yang kedua, perusahaan sektor perdagangan yang membagikan dividen pada tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan data pada tabel ini, dapat dilihat bahwa jumlah dividen yang dibagikan bersifat fluktuatif. Next. Untuk penelitian ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan perdagangan di BEI. Jadi berdasarkan beberapa penelitian menemukan bahwa semakin tinggi cash flow dalam perusahaan dikarenakan laba yang dihasilkan semakin besar, maka probabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, dan kemungkinan besar perusahaan akan membayar dividen dengan nominal yang tinggi. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor perdagangan. Sesuai dengan yang ditemukan oleh peneliti Rizkia et al. 2013, bahwa perusahaan yang berskala besar cenderung membayarkan dividen lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Hal tersebut karena perusahaan berskala besar mempunyai total aset yang besar dan mudah dalam mendapatkan pendanaan di pasar modal. Sedangkan perusahaan yang berukuran kecil cenderung akan membagikan dividen dengan nilai yang rendah karena dividen akan ditahan untuk menjaga aset perusahaan. Next. Data dan metode. Total sampel pada penelitian ini sebanyak 80 sampel. Sampel awal penelitian ini sebenarnya sebanyak 74 perusahaan dengan 5 tahun periode. Namun setelah melewati beberapa proses, akhirnya jumlah sampel tersisa sebanyak 16 perusahaan selama periode 2014-2018.
sehingga total sampel sebanyak 80 sampel. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan sektor perdagangan periode 5 tahun, dari tahun 2014 sampai 2018, di mana data sekunder diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di BEI, yang dapat diakses melalui situs IDX. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbentuk asosiatif, di mana terdapat hubungan dua variabel atau lebih di dalam sebuah penelitian. Pengolah data pada penelitian ini menggunakan EVIUS. Kemudian, teknik analisis yang digunakan penelitian ini menggunakan regresi data panel, least square metode random effect. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkia. Nah, kan masuk nggak suaraku? Masuk. Halo? Masuk. Masuk. Oke, kan tadi udah dijelasin bahwa penelitian ini menggunakan sektor perdagangan, subsektor perdagangan besar produksi dan perdagangan eceran dengan periode 5 tahun. Dari data-data yang udah kita dapetin, terus diolah dengan menggunakan software EVIUS versi 10. Nah, ini di tabel 2 kita udah menampilkan hasil uji statistik deskriptif. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa dividen yield itu nilai rata-ratanya sebesar 1,611 sekian, terus nilai rata-rata untuk ROE-nya sendiri sebesar 13,46650 dan size atau ukuran perusahaan sendiri sebesar 30,229. Terus, untuk dividen yield tersebut diperoleh dari jumlah dividen tunai yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham, kemudian dibagi dengan harga saham perusahaan yang dikalikan 100. Nah, dari tabel tersebut kan sudah didapat bahwa nilai rata-ratanya sebesar 1, sekian. Terus untuk nilai maksimumnya sendiri sebesar 7, sekian. Nah, nilai maksimum dari dividen yield ini sebesar 7, artinya ketika perusahaan itu memiliki nilai dividen yield lebih dari 5%, biasanya itu akan lebih menarik investor karena dividen yield itu digunakan oleh, gimana ya, jadi dividen yield itu dapat digunakan sebagai acuan bahwa perusahaan itu mampu memberikan return atas investasi yang dilakukan oleh investor itu. Terus, untuk nilai maksimum dari ROE-nya sendiri sebesar 42,21 sekian, terus untuk size-nya nilai maksimumnya 34,46 sekian. Untuk ROE-nya sendiri atau nilai profitabilitasnya diwakili oleh laba atas ekuitas yang diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total ekuitas perusahaan pada akhir tahun. Terus untuk ukuran perusahaan, kita menggunakan rumus log natural dari total aset perusahaan pada akhir tahun. Nah, data-data ini kita dapetin dari annual report-nya perusahaan tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan uji statistik deskriptif, sebelum kita menguji data panel menggunakan random effect tadi, kita sebelumnya udah menguji data kita dengan uji Chow. Nah, uji Chow ini fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa metode mana yang baik untuk digunakan dalam penelitian. Tapi kalau untuk uji Chow ini sendiri, biasanya uji yang dilakukan untuk membandingkan antara fixed effect model dengan itu model CEM. Nah, dari hasil uji Chow sendiri kan udah bisa dilihat di bagian cross section chi-square-nya, nilai
nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0000, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara model common effect model atau CEM dengan fixed effect model regresi data panel yang baik berdasarkan uji ini yaitu model regresi data panel fixed effect model. Tapi tidak hanya berhenti di situ, kita juga harus melakukan uji Hausman. Nah, dari uji Hausman ini bisa dilihat pada bagian cross-section random dinilai nilai probabilitasnya sebesar 0,3628. Yang mana nilai ini nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara fixed effect model dengan random effect model yang baik untuk digunakan dalam penelitian kita adalah random effect model. Dari yang saya baca, random effect model itu lebih kayak lebih menguji kepada penelitian yang menggunakan data yang lebih bervariasi, yang variansinya tuh besar. Kan di tabel 1 kan udah dilihatin tuh bahwa tadi pembagian dividennya yang dilakukan oleh perusahaan yang kita pakai. Nah, dari data tersebut bisa dilihat kan bahwa rentang nilai antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain tuh cukup jauh. Maksudnya ada yang sebesar 13 sekian, terus tiba-tiba nanti ada yang 400 sekian, kayak gitu, yang bagiin dividennya itu. Jadi, random effect model ini cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Terus, di tabel 5, diperoleh hasil panelis square random effect model. Nah, untuk persamaan regresinya sendiri bisa dilihat pada koefisien yang ada di tabel itu. Nah, untuk intercept-nya sendiri diperoleh angka negatif. Saya menjelaskan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan kenapa intercept pada penelitian kami itu nilainya negatif, karena data yang kita punya memiliki varians itu yang cukup besar. Jadi biasanya kalau misalnya data yang punya varians cukup besar itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk mempunyai nilai intercept yang negatif. Terus untuk ROE-nya sendiri bisa dilihat pada T-statistik bahwa nilai profitabilitas dan ukuran perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di BEI, nilai T hitung untuk variabel profitabilitas sendiri sebesar 6,104178. Sedangkan nilai T tabel itu kita peroleh dari variabel yang kita gunakan kan sebanyak 2. Terus jumlah penelitian yang kita pakai itu 80. Habis itu dengan nilai signifikansi itu 5%. Kalau nggak salah rumusnya 5% itu nanti dibagi 2, terus variabel sama terus dari 80 itu dikurangi dengan variabel kita sebanyak 2, terus habis itu dikurangi dengan -1, karena N-1 itu kan udah rumusnya untuk mencari nilai T hitung. Untuk mencari nilai T tabel. Nah, sedangkan nilai T tabel yang diperoleh itu sebesar 1,99125. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Dan angka T hitung memiliki nilai positif. Nilai ROE-nya di T-statistik ini bernilai positif dan signifikansinya itu kurang dari 0,05, yang mana apabila nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, penelitian itu berhubungan ataupun variabel yang kita gunakan itu bersifat signifikan dengan variabel D-nya. Sehingga nilai profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Nah, penelitian ini atau sehingga hasil hipotesis hasil dapat diterima. Penelitian yang kita lakukan sesuai dengan penelitian dari Patra et al. Tahun 2012, Al-Najjar tahun 2011, Dewasiri et al. Tahun 2011, dan Al-Qayyid tahun 2017.
Nah, menurut Al-Najjar tahun 2011 ini, apabila suatu perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk membayar dividen. Terus, jadi karena hasil penelitian kami bahwa profitabilitas itu berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, maka ketika profitabilitas suatu perusahaan meningkat, maka dividen yield perusahaan tersebut juga akan mengalami peningkatan. Terus untuk ukuran perusahaan sendiri dilihat dari nilai T statistiknya sebesar 2,056030. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel. T tabelnya tetap 1,99125 dan angka signifikansinya bernilai positif. Selain itu, angka signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan atau size juga berpengaruh terhadap dividen yield atau kebijakan dividen, sehingga H2 diterima. Untuk penelitian ini sesuai dengan penelitian Yusuf dan Ismail tahun 2016 dan Dewasiri et al. Tahun 2019 yang menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Terus, kenapa ukuran perusahaan dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen? Hal ini dikarenakan menurut Rizia et al. Tahun 2013, sebuah perusahaan yang besar akan memiliki kecenderungan untuk membayar dividen lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Kemudian untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Lia Amita. Terima kasih. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, artikel ini menganalisis bagaimana pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen dari perusahaan sektor perdagangan, subsektor perdagangan besar barang produksi, dan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 sampai 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Apabila suatu perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka semakin tinggi dividen yield yang akan dibagikan perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan juga berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Silakan bagi yang ingin bertanya atau menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan dari yang lain. Ayo, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya beri beberapa masukan dulu. Pertama yang gampang-gampang dulu ya. Masih ada beberapa format redaksional yang kurang tepat ya untuk ukuran atau sesuai dengan template artikel penelitian. Yang pertama adalah masih ada penulisan sitasi dalam sitasi, jadi A dalam B gitu, itu masih ada, itu harusnya nggak boleh ya, jadi nanti silahkan dihilangkan. Penelitian siapa dalam siapa itu harusnya nggak boleh, jadi harus langsung gunakan rujukan utamanya.
Syahrial dalam Sumanti dan Mangantar itu nggak boleh. Oh, itu kan gampang ya, jadi harus dihilangkan dulu. Jensen et al, Chang, Abor and Bokpin dalam Rizkia et al. Itu juga nggak boleh. Di sini seakan-akan ada 3 citasi, padahal 3 citasi ini dalam Rizkia et al. Berarti ya intinya secara teknis bisa disimpulkan bahwa ya berarti cuma membaca Rizkia et al. Aja. Ya, bukan membaca Jensen, Chang maupun Abor and Bokpin gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harusnya dihilangkan dalam Rizkia et al.-nya, kemudian Jensen, Chang, Abor, dan Bokpin itu harus ditulis dalam daftar pustaka dan ya minimal dibaca sekilas ya supaya lebih komprehensif. Itu. Kemudian masih berhubungan dengan citasi, masih ada format yang salah juga, bahwa citasi itu harusnya ditulisnya adalah nama belakang. Masih ada yang nama panjang. Ya. Itu. Kemudian masih hal yang gampang juga terkait penulisan. Ini untuk semuanya juga nanti di dalam model itu atau dalam artikel penelitian yang udah jadi ini seharusnya tidak perlu atau tidak tepat kalau misal penulisan variabel itu masih diberi simbol X1, X2 maupun Y. Ya. X1, X2, Y itu kan sebenarnya simbol yang digunakan dalam kajian teoritis ya untuk mewakili yang namanya variabel independen dan untuk mewakili yang namanya variabel dependent. Ya, itu untuk mewakilkan atau mengidentifikasi aja mana yang independen, mana yang dependent. Cocoknya ya digunakan pada saat tahap pembelajaran. Kalau misalnya kita baru pertama kali belajar yang namanya variabel, yang namanya persamaan linear, ya boleh pakai X1, X2, Y. Tapi kan di sini harusnya kita udah lewat dari itu ya. Dan ini udah sifatnya udah riset beneran yang kalian lakukan, real riset gitu. Jadi ya harusnya nggak perlu lagi kembali ke penulisan simbol X1, X2, dan lain-lain. Ini harus diperhatikan ya, karena banyak sampai kelas kalian yang sampai skripsi pun itu masih menggunakan X1, X2 gitu-gitu. Ya. Jadi dalam model ya langsung masukkan aja nama variabelnya. Kalau kita lihat di artikel-artikel yang pernah kita bahas kan nggak pernah ada X1, X2. Kalau dia mau masukkan profitabilitas ya biasanya nama variabel dalam model itu kan disingkat prof itu, ukuran perusahaan, size gitu, dan lain-lain. UP gitu juga nggak masalah kalau mau pakai bahasa Indonesia. B2 UP. UP adalah ukuran perusahaan yang diukur menggunakan bla 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 gitu. Itu nggak masalah. Tuh, kemudian pada saat kalian nanti membuat artikel penelitian riset ini kan intinya hipotesis itu dikembangkan atas dasar suatu teori tertentu. Dan biasanya kalau penelitian empiris yang dilakukan adalah atau tujuan dari penelitian empiris adalah untuk membuktikan suatu teori tertentu gitu. Nah, teori tertentu ini biasanya merujuk kepada sebuah teori atau satu buah teori utama yang kita uji. Ya. Nah, kalau kita ngomongin bahwa kita itu fokusnya ingin menguji satu teori utama, ya berarti yang kita bahas adalah teori tersebut yang akan kita uji. Tidak perlu menjelaskan atau menjabarkan semua teori-teori yang ada tentang tema yang kita bawa. Misal dalam penelitian ini adalah tentang dividen. Nggak perlu semua
teori yang diketahui tentang dividen itu dijabarkan, karena ini kan bukan buku. Ya. Tujuannya bukan untuk memberikan tambahan wawasan mengenai teori dividen itu apa saja. Kalau orang pengen tahu teori dividen itu apa aja, ya lihat buku. Ya. Jadi pada saat ada literatur review, misal ada kajian pustaka, nanti kalian buat kajian pustaka, deskripsi, literatur review, yang dijelaskan ya teori yang relevan yang kalian ingin buktikan di penelitian kalian itu, deskripsi kalian, nggak perlu dijelaskan semuanya. Nah, di sini masih dijelaskan nih, dijabarkan semuanya. Irrelevant, dividend theory, bird in the hand, tax preference, dan lain-lain. Ya. Nah, setelah dijelaskan semua teori ini yang seharusnya tidak perlu, yang jadi masalah lagi adalah tidak ada penyebutan satupun teori di dalam penyusunan hipotesisnya. Ya, maksudnya kan kalian udah sadar bahwa ada kesadaran untuk menjelaskan teori yang berhubungan dengan dividen. Ya. Tapi kok di hipotesisnya nggak muncul gitu. Seharusnya yang lebih tepat adalah pada saat penjelasan teorinya itu dimunculkan di hipotesis. Misal profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Alasannya apa profitabilitas berpengaruh terhadap dividen? Ya. Itu karena ada dasar teorinya enggak, dan lain-lain. Jadi di dalam literatur review nanti nggak perlu dijabarkan semua teori yang ada. Kita fokus pada pembuktian satu hal saja. Ya. Nah, kemudian lanjut ke hipotesis. Tadi dijelaskan ada yang namanya research gap ya. Research gap. Sebenarnya alurnya udah bener, bahwa kalian mencoba mencari research gap dengan cara membandingkan temuan dari penelitian yang membuktikan ada pengaruh profitabilitas oleh dividen dengan penelitian yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap dividen, ya kan? Kemudian maka karena ada ketidakkonsistenan tersebut, maka ada yang namanya research gap. Nah, itu alurnya sudah benar. Cuma yang harus lebih ditekankan adalah penelitian untuk hal-hal yang atau untuk tema-tema yang sepertinya itu sudah sangat banyak diuji, udah sangat umum, contohnya profitabilitas dan dividen. Masa iya sih kita mengiyakan bahwa tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap dividen? Ya. Masa iya? Secara kesadaran kita, masa kita mengiyakan bahwa ada atau mengiyakan bahwa profitabilitas itu tidak berpengaruh terhadap dividen? Ya. Maksudnya mengiyakan apa? Kita mengiyakan atau setuju bahwa tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap dividen adalah pada saat kita menggunakan penelitian atau mensitasi argumen atau hasil penelitian yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap dividen, ya kan? Mudeng maksudnya nggak? Ya. Jadi di sini kan di artikelnya ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Rizky et al. Bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada kebijakan dividen. Masa iya profitabilitas tidak berpengaruh sama dividen? Nggak usah pakai teori ya, nggak usah pakai teori macam-macam. Harusnya logika kita itu ngomong bahwa ya profitabilitas tuh pasti berpengaruh dividen, mempengaruhi dividen, baik itu berpengaruh positif maupun negatif. Karena besar kecilnya dividen itu kan ditentukan oleh besar kecilnya laba rugi.
besar kecilnya laba rugi, salah satu ukurannya adalah si profitabilitas itu, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ya, pasti ada pengaruhnya. Ya, baik itu positif maupun negatif. Nah, poinnya apa di sini? Poinnya adalah pada saat kita memilih riset terdahulu untuk mendukung argumen kita tuh juga harus berhati-hati memilihnya. Ya. Jangan sampai untuk hal-hal yang sudah sangat jelas seperti ini, hubungan antara profitabilitas dan dividen, kita menggunakan penelitian terdahulu yang temuannya itu nggak wajar. Saya yakinnya sih penelitian Rizkia et al. Ini tidak menemukan kesimpulan profitabilitas yang tidak mengaruhi dividen karena ada kesalahan aja dalam pengambilan data dan lain-lain. Ya. Itu ya. Jadi nanti silahkan ya. Sekali lagi penyusunan research gap-nya alurnya sudah benar. Cuma pemilihan riset terdahulunya itu yang saya rasa nggak pas. Ya. Karena harusnya nggak ada atau konsensus umumnya itu kesepakatan umum peneliti di bidang finance itu ya selalu ngomong bahwa mau gimana pun profitabilitas itu pasti pengaruh dividen. Kalau kita lihat di laporan laba rugi pun ya alurnya seperti itu. Gitu. Itu ya. Jadi nanti silahkan dicari argumen yang lain untuk penyusunan research gap-nya. Nah, untuk tema-tema yang sangat umum seperti ini, yang sudah sangat sering dilakukan, permasalahannya tuh di situ jadinya. Mencari research gap-nya akan agak sulit. Mencari research gap-nya semakin akan sulit karena ya hampir semua orang udah setuju bahwa profitabilitas itu berpengaruh sama dividen. Size itu berpengaruh terhadap dividen. Hampir semua orang udah setuju. Terus nyari gap-nya gimana kalau semua orang udah setuju? Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak, Pak. Belum ada pertanyaan. Belum ya. Kemudian tadi pada saat menjelaskan hipotesis, khususnya hubungan antara profitabilitas size dengan dividen, salah satu alasannya adalah perusahaan besar membagi dividen dalam jumlah banyak karena kalau nggak salah ingat, perusahaan besar itu lebih mudah mendapatkan pendanaan. Ya, lebih mudah mendapatkan pendanaan karena dia memiliki aset yang lebih banyak. Gitu nggak tadi, kalau nggak salah? Atau gimana? Gimana Pak? Yang hipotesis? Penjelasannya apa deh? Coba ulangi argumennya. Perusahaan berskala besar mempunyai total aset yang besar dan mudah dalam mendapatkan pendanaan di pasar modal. Sedangkan perusahaan yang berukuran kecil cenderung akan membagikan dividen dengan nilai yang rendah karena dividen akan ditahan untuk menjaga aset perusahaan. Itu, Pak. Pertama, apa hubungannya aset dengan dividen? Hubungan aset dengan dividen. Ada nggak hubungannya? Ini pertanyaan ini juga saya lontarkan untuk semua partisipan ya, nggak cuma kelompok ini ya. Kalau ada yang tahu, yang bisa menjawab, silahkan jawab. Ada nggak hubungannya aset dengan dividen?
Tadi kan katanya perusahaan kecil membagi dividen lebih sedikit untuk menjaga aset perusahaan kan gitu toh? Ada hubungannya nggak aset dengan dividen? Gimana? Masih mikir Pak, bentar Pak. Yang lain partisipan? Dividen pada saat perusahaan itu membagi dividen, implikasi yang terjadi dari pembagian dividen itu apa? Satu, pada saat perusahaan bagi dividen dalam jumlah tertentu atau semakin besar jumlah dividen yang dibagi, maka semakin kecil laba yang ditahan. Nah, kemudian semakin kecil laba yang ditahan itu dampaknya kemana? Ada yang tahu nggak? Maaf Pak, bisa diulangi sekali lagi? Ya, jadi kalau perusahaan bagi dividen itu implikasinya apa? Implikasinya adalah salah satunya laba ditahannya akan berkurang. Nah, pada saat laba ditahan itu berkurang, maka implikasi selanjutnya apa? Izin menjawab Pak, Ya, mungkin kasnya berkurang mungkin Pak, karena kan kalau laba ditahan kan biasanya masuknya ke kas, terus kalau laba ditahannya dipakai buat dividen maka kasnya juga berkurang Pak, jadi berpengaruh ke aset juga sih Pak menurut saya. oh ya, kalau laba ditahannya gimana tadi? Kalau dividen dibagi, laba ditahannya, gimana? Kasnya dipakai Pak buat bagi dividennya, otomatis kasnya berkurang Pak. Oh ya, ya yang pertama adalah dividen itu atau uang yang dibagikan dividen itu bukan dari laba ditahan tapi dari laba. Ya. Nah, dividen dan laba ditahan itu sifatnya bukan laba ditahan atau sumber dana dividen itu bersumber dari laba ditahan ya, tapi dari laba. Nah, laba dan laba ditahan itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau labanya 100, kemudian dividennya 50, maka laba ditahannya adalah 50. Jadi dividen itu dibagikan atau dividen itu dibagi bukan dari laba ditahan tapi dari laba. Semakin besar dividen yang dibagi, maka semakin kecil laba ditahannya dan sebaliknya. Ya. Jadi itu ya, bukan pembagian dividen itu bersumber dari laba ditahan, enggak seperti itu. Ada lagi yang lain?
Ya, jadi pengaruh atau implikasi dari pembagian dividen itu adalah, kan tadi sudah disebutkan bahwa dividen itu bersumber dari laba bersih. Ya. Nah, semakin besar dividen yang dibagi, maka semakin kecil laba ditahan yang dimiliki perusahaan. Semakin kecil laba ditahan yang dimiliki perusahaan, maka semakin sedikit juga tambahan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nah, ekuitas itu bukan aset. Ekuitas ya ekuitas itu modal sendiri. Walaupun nanti pada akhirnya tambahan ekuitas ini akan menjadi kas, menjadi aset. Tapi hubungan antara dividen sampai ke aset itu terlalu jauh. Ya. Dividen itu akan berpengaruh langsungnya terhadap ketersediaan dana. Ketersediaan dana itu bukan aset. Sumber dana perusahaan itu bukan aset ya. Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk perusahaan bisa melakukan aktivitas operasionalnya. Ya. Nah, sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk bisa melakukan aktivitas operasionalnya itu dibiayai dari sumber dana. Misal mesin perusahaan itu kan aset. Mesin digunakan untuk memproduksi barang gitu kan. Nah, caranya beli mesin gimana? Ya dari sumber dana tertentu. Sumber dana tertentu adalah dari hutang dan ekuitas. Jadi kalau tadi argumennya adalah dividen perusahaan kecil itu lebih sedikit karena asetnya lebih sedikit, ya itu nggak tepat. Ya, nggak tepat. Dividen perusahaan kecil itu biasanya lebih sedikit daripada perusahaan besar. Kenapa? Karena perusahaan kecil itu butuh sumber dana yang lebih besar. Ya. Sumber dana yang lebih besar tersebut kemudian ingin diperoleh dari tambahan laba ditahan. Bagaimana caranya perusahaan mendapatkan tambahan laba ditahan? Caranya adalah dengan mengurangi dividen. Ya. Jadi nggak ada pembicaraan mengenai aset sama sekali nih di sini. Ya. Itu, jadi argumen itu. Nah, kemudian harusnya ditambahi atau banyak teori sebenarnya yang bisa menjelaskan perilaku kenapa perusahaan kecil itu membutuhkan dana yang lebih banyak dan lain-lain. Kenapa perusahaan besar itu mau membagi atau suka membagi dividen yang lebih tinggi dan lain-lain. Itu harusnya banyak teori yang bisa dipakai. Nah, salah satu teori yang bisa dipakai adalah dividend life cycle. Ya, dividend life cycle. Nanti silahkan dicari tentang dividend life cycle, dibaca dan ditambahkan dalam hipotesisnya. Dividend life cycle. Jadi siklus hidup perusahaan itu akan mempengaruhi pola pembagian dividen. Nah, nanti yang jadi masalah adalah pada saat kalian sudah menggunakan dividend life cycle, kan jelas bunyinya adalah siklus hidup dividen. Nah, ini bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan profitabilitas ke dividen juga nggak? Apa cuma bisa dipakai untuk menjelaskan size ke dividen? Gitu kan? Nah, kalau misal teori tadi cuma bisa digunakan untuk menjelaskan size ke dividen, terus yang profitabilitas pakai teori apa lagi? Ya. Misal ternyata profitabilitas ke dividen harus pakai teori yang lain. Berarti dalam satu penelitian ada dua teori dong. Nah, itu nggak tepat juga. Ya, nggak tepat juga. Karena penelitian empiris itu intinya membutuhkan satu teori utama. Nah, itulah kelemahan apabila kita kita membuat hipotesis yang
hubungan antara hipotesis satu dengan hipotesis yang lainnya itu terlalu jauh. Tidak dalam satu konteks bahasan teori tertentu. Ya, dalam satu konteks bahasan teori tertentu. Padahal penelitian empiris itu harusnya ya frame-nya itu satu teori yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa hipotesis. Nah, biasanya kita urutannya kebalik, kita bikin hipotesisnya macam-macam dulu, kemudian baru kita kasih penjelasan atau argumen atau teori di masing-masing hipotesis yang sudah kita buat duluan. Kelemahannya adalah nanti penelitiannya menjadi melebar kemana-mana. Kenapa? Karena satu hipotesis dengan hipotesis lainnya itu sebenarnya arahnya berbeda. Ya, arahnya berbeda. Ya. Jadi kalau saya saran sih ya, sebenarnya mending tuh hipotesis kalau misal kali kita nggak yakin, hipotesis satu aja nggak apa-apa. Satu aja nggak masalah, udah saya bilang berkali-kali kan. Hipotesis satu nggak masalah, yang penting kajian teorinya jelas, argumennya jelas, research gap-nya jelas, dan lain-lain. Ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, berarti kesimpulannya gini, untuk yang hipotesis itu lebih fokus ke satu teori aja gitu. Iya, mending seperti itu. Akan lebih bagus penelitiannya kalau kita fokusnya ke satu hal aja. Nah, tinggal kita bisa mengidentifikasi nggak kalau hipotesis-hipotesis yang kita pilih ini masih dalam satu kajian Teori yang yang sama atau berbeda-beda. Nah, itu yang harus jadi PR kita nanti. Terus Pak, kalau misalnya teorinya beda nih, kata Pak Berantas tadi, misalnya antara yang hipotesis 1 sama hipotesis 2, kenyataannya teorinya beda. Nah, itu sebaiknya gimana Pak? Ya, sebaiknya jadi dua penelitian. Ya. Artinya ya harusnya dipisah gitu. Kalau Oke. ya, jadi nggak tepat kalau misal dalam satu penelitian itu ada berbagai macam teori yang terjadi. Beda kalau ada dua teori, tapi dua teori ini saling berkebalikan. Kayak penelitian yang pernah kita bahas, yang di perbankan, commercial bank sama saving bank itu. Ya kan? Itu ada dua teori, tapi dua teorinya kan saling menggantikan. Nggak bisa terbukti dua-duanya kan. Ya. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau misal dalam satu hasil riset penelitian ada dua teori yang dibuktikan dan dua-duanya terbukti, nah ini kan berarti sebenarnya dua penelitian yang berbeda tapi ditempel jadi satu. Nah, mending jadi dua penelitian malah lebih bagus. Lebih produktif kan, jadi punya dua riset. Jangan Pak. Nah iya, Satu. makanya mending satu aja tapi lebih rapi gitu Lebih ya. Lebih padat lah gitu. Iya. Ya. Nah, nanti kalau misal mau pakai dividend life cycle teori, dividend life cycle teori itu sebenarnya diterjemahkan dalam variabel itu bukan dalam variabel size, tapi dalam variabel maturitas, maturity. Karena life cycle itu sama seperti siklus hidup manusia ya. Manusia ada yang dewasa, manusia ada yang sudah mature, ada yang sedang berkembang. Nah, jadi bukan diukur dari size-nya, tapi diukur dari maturitasnya. Nah, maturitas ini nanti diukur dari variabel yang lain lagi yang namanya retain earning atau laba ditahan. Nah, nanti silahkan dibaca-baca dulu kalau misal bisa dimasukkan ya dimasukkan. Ya. Tapi saya rasa penelitiannya nanti bisa jadi ada pembedanya atau kebaruannya daripada kalau misal cuma
profitabilitas, size, dan dividen. Atau kalau misal kalian baca-baca terus punya argumen lain yang menarik yang bisa menjelaskan hubungan profitabilitas dan dividen, ya nggak apa-apa. Kalau misal setelah baca-baca lagi, kok ternyata saya nemu argumen hubungan profitabilitas dan dividen yang menarik ya, yang nggak biasa ya. Nah itu nggak digunakan nggak apa-apa. Misal contoh deh, cari penelitian yang menemukan hasil atau menyimpulkan bahwa profitabilitas itu berpengaruh negatif terhadap dividen. Itu ada nggak? Kalau ada, atau kalau misal belum nemu, silahkan dicari dan cari argumennya. Ya kan kalau suatu hal itu kan pasti ada dua sudut pandang ya. Kalau ada orang yang ngomong profitabilitas berpengaruh terhadap positif terhadap dividen, ya harusnya dengan sudut pandang yang lain, profitabilitas bisa berpengaruh negatif terhadap dividen. Tinggal argumennya apa, ada teori yang melandasi nggak, dan lain-lain. Sama seperti risk dan return, ternyata risk dan return hubungannya nggak selalu positif, tapi bisa negatif juga. Ya, begitu juga nanti profitabilitas dan dividen. Kalau misalnya penelitian kalian tadi, hipotesisnya itu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap dividen, itu udah cukup bagus menurut saya. Karena ya itu menentang atau memberikan sudut pandang yang baru. Ya, sudut pandang yang baru yang selama ini biasanya orang-orang mikir ya dividen itu pasti dipengaruhi oleh profitabilitas, berpengaruh positif ya, semakin besar labanya ada potensi dividennya juga akan semakin besar gitu. Tapi bisa nggak ya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap dividen? Nah, itu coba dibuktikan di situ. Itu akan menarik juga. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi masukannya adalah selain yang redaksional tadi, silakan disederhanakan hipotesisnya, dibikin satu nggak apa-apa, atau dibikin dua tapi yang satu regresi sederhana, kemudian hipotesis keduanya ada tambahan variabel moderasi. Biasanya orang-orang tuh mensiasatinya, atau salah satu caranya adalah biar nggak melebar kemana-mana. Hipotesis satunya misal X ke Y gitu kan. Hipotesis keduanya masih X ke Y tapi ada variabel moderasinya. Jadi bahasanya itu masih dalam satu kajian literatur yang sama sebenarnya. Gitu. Bukan jarang yang X1 ke Y terus X2 ke Y itu jarang. X3 ke Y jarang. Ya. Itu ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau tanya, kan di artikel yang di artikel yang ada di daftar pustaka kami itu sebenarnya saya juga menemukan ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa profitabilitas itu berpengaruh negatif. Nah, itu berarti nanti kita harus cari artikel aslinya, terus kita cari argumennya apa. Iya. Dan itu nanti dimasukin ke penelitian kita gitu, Pak, maksudnya. Iya, dimasukkan tuh gimana maksudnya? Maksudnya kayak argumennya itu gimana ya? Ya kan, misal saya tanya, kamu bisa menjelaskan hubungan negatif profitabilitas dengan dividen nggak? Misal belum bisa gitu kan? Iya. Bisa, kita kan harus mencari referensi kan? Oh, Nah, iya. saya cari deh, saya gampangannya tak googling, ada nggak yang menjelaskan hubungan negatif profitabilitas terhadap dividen? Supaya saya bisa menjawab pertanyaan Pak Brantas gitu kan. Terus cari-cari, oh ternyata ada. Maka pas saya tanya lagi, udah bisa menjelaskan belum pengaruh negatif profitabilitas ke dividen. Ya tinggal gunakan referensi yang sudah dibaca. Nah itu nggak tahu istilahnya dimasukkan atau apa. Ya intinya seperti itu prosesnya. Oh iya Pak, iya.
Kemudian misal kalau balik lagi ke yang masih berhubungan dengan size ya, dengan dividen life cycle terhadap dividen, ada satu variabel lagi yang bisa digunakan tapi yang masih berdekatan dengan size dengan dalam konteks dividen life cycle terhadap dividennya, yaitu variabel IOS, investment opportunity set. Investment opportunity set. Ya. Jadi kalau tadi size, kenapa perusahaan yang kecil itu membagi dividen dalam jumlah yang lebih sedikit? Tadi kan kalau dibahas lagi karena perusahaan yang kecil ini butuh dana yang lebih banyak, ya kan? Intinya butuh tambahan pendanaan dari semua hal, salah satunya dari laba ditahan, maka dividennya akan semakin kecil. Ya. Terus kalau dilanjutkan pertanyaannya, kenapa perusahaan kecil itu butuh pendanaan yang lebih banyak? Ya kan? Nanti kalian masukkan yang namanya investment opportunity set. Investment opportunity set itu variabel, sebuah variabel. Variabel yang mengukur tingkat peluang investasi sebuah perusahaan. Ya. Nah, investment opportunity set itu punya hubungan negatif dengan dividen. Semakin tinggi peluang investasi sebuah perusahaan, maka semakin kecil dividen yang dibagi. Kenapa? Karena perusahaan membutuhkan banyak tambahan dana untuk meraih atau melaksanakan semua peluang investasi yang dimiliki. Dan perusahaan yang biasanya peluang investasinya masih banyak terbuka itu perusahaan yang masih kecil. Maka perusahaan yang masih kecil suka atau size tadi, perusahaan masih kecil itu membagi dividen yang lebih sedikit karena investment opportunity set perusahaan yang masih kecil itu juga tinggi gitu. Nah, intinya nanti kalian bisa pakai dua variabel size terhadap dividen dan investment opportunity set terhadap dividen. Kenapa? Karena dua variabel tersebut penjelasannya itu bisa dijelaskan dalam satu tarikan nafas gitu. Dua hipotesis tapi penjelasannya masih mirip. Masih dalam satu kajian atau tema yang sama. Ya. Nah, kalau kita lompatnya ke profitabilitas itu udah argumen yang lain lagi nanti jadinya. Ya. Atau misal tambahkan kalau yang masih berhubungan dengan argumennya size dengan investment opportunity set ya. Variabel growth, pertumbuhan perusahaan, itu juga bisa digunakan untuk melengkapi variabel size, opportunity size, investment opportunity set. Itu masih bisa digunakan untuk mengkomplementari dua variabel yang tadi. Kenapa? Karena growth itu yang masih dalam satu tema yang sama dengan size terhadap dividen, investment opportunity set terhadap dividen. Itu masih dalam satu tema yang sama. Ya. Masih bisa dijelaskan dalam satu konteks teori yang sama. Ya kan? Semuanya kan intinya itu ngomongin tentang peluang investasi. Perusahaan kecil bagi dividen lebih sedikit karena butuh dana untuk peluang investasi. Investment opportunity set jelas variabel yang mengukur peluang investasi. Growth, perusahaan yang sedang growth pasti dividennya sedikit karena dia butuh dana untuk mengembangkan perusahaannya melakukan aktivitas investasi. Semuanya argumennya sama. Tapi ada 3 variabel. Nah, mending itu contohnya harusnya seperti itu kira-kira. Ya. Investment opportunity set itu sudah sering dilakukan, tapi saya nggak tahu kenapa kelas kalian tuh deskripsi itu jarang pakai ya. Padahal dibandingkan size, ya, setidaknya kalau orang baca itu investment opportunity set terhadap dividen itu orang yang kurang baca, setidaknya terkesima. Wah, apa ini variabel baru ya? Padahal sebenarnya udah lama. Tapi kalau buat di tempat kita ya mungkin masih baru.
daripada variable size gitu ya. Itu ya, jadi itu tambahan-tambahan dari saya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Tidak, Pak. Enggak ya. Tidak. Ini artikelnya setiap mau presentasi itu dibagi ke teman-teman yang lain ya sih? Iya, udah dibagiin. Ini nanti saya harapkan ke depannya partisipannya juga lebih aktif ya. Kalau perlu nanti saya tanyain satu-satu deh, biar lebih semangat ya. Biar dikira dosennya nggak gaji buta ya. Gitu aja. Iya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di Rabu minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.